Aduh, ini gimana nih Pak Din? Katanya mau nyamperin ke sini, mau langsung buat on ini narasi KDM tuh. Pak Din? Nah, sini cepet. Gimana? Baik. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Ada cerita apa nih, Bagus? Ya itu yang lagi fenomenal sekarang ini. Viral semuanya di mana-mana. Bukan cuma di Jakarta. Bukan cuma di tempat aslinya Jawa Barat tuh. Sampai ke provinsi lain juga. Ribut soal dia. KDM ini maksudnya? Iya. Oh iya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur mana itu? Iya. Jawa Barat. Lagi trending dia. Nah, Trending terus dia. trending topik. Kalau kata bahasa apa TV tuh di bincang-bincang apa lah gitu pasti ada tuh trending topik. Nah sekarang ini trending topiknya ya itu KDM. Oke, Pak Den, kita sapa dulu nih. Oke. Bagus lah ya. Sama aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penyimak video saya Dago 61. Kali ini kita bincang-bincang soal yang sedang populer, yang sedang viral. Soal siapa itu Kang Deddy Mulyadi. Jadi bukan cuma di Jawa Barat, Pak Din. Iya. Hampir semua tuh, termasuk Kalimantan. Yang sama gubernur itu, gubernur Kalimantan, siapa itu? Pak Masud apa itu? Trending topik kan bukan kita doang yang mempermasalahkan, memperbincangkan. TV juga memperbincangkan dia itu. Saking viralnya, saking populernya. Dilulukan warga, dilulukan masyarakat, dilulukan rakyat. Iya. Tuh, gimana nggak bikin cemburu provinsi lain. Iya. Yang paling geger itu kan yang itu, yang sampai dia bicara di DPR, sampai walk out tuh, dari fraksi apa itu, PDIP kan, sampai walk out ya. Iya. Mungkin dia merasa, wah, gue bisa digituin, waduh, pamor gue kalah yang berarti kan. Sebenarnya bukan masalah itu, dia sih orangnya tulus aja. KDM tuh tulus orangnya. Iya. Kemana-mana dia lihat, disambangin tuh rakyat, disambangin, bukan cuma di Jawa Baratnya aja, di luar Jawa Barat pun, di Brebes, ya kan? Sampai ke Jawa Timur, Hopipa, geringsang juga dia, Bupati Hopipa itu Jawa Timur. Merasa istilahnya dilangkahin, tanpa prosedur katanya. Terus apa lagi dia bilang tuh? Sampai tidak efisien cara kerja seperti itu, menghamburkan uang. Lah uangnya uang dia. Iya. Mana-mana dia, rakyat dibantu sama dia. Di kita di Indonesia ini kayak gitu ya. Jadi ada pro dan kontra, cuma kayaknya Betul. banyak yang pro-nya kayaknya ya, Bagus ya. Iyalah. Banyak yang pro-nya ya. Karena memang rakyat tuh, masyarakat memang merasakan bermanfaat, berfaedah, berguna bagi orang lain. Kan begitu fungsinya kepala daerah tuh. Iya. Bukan cuma duduk di meja, kemudian lihat-lihat dinas kerjanya gimana. Iya. Kalaupun kunjungan ya harus pakai duit, dia kemana pergi, uang dinas itu keluar kan. Iya. Kalau dia kan enggak kayak tuh. Dia keluar sendiri tuh. Ada ketemu di mana-mana, dia ada nenek ditolongin. Yang ke pasar tuh malam-malam jam 2, siapa mama siapa tuh. Kasih sama dia. Terus datangin ke rumahnya. Terus dia lihat lagi yang pemulung, dia santunin juga. Iya. Hampir kemana-mana itu. Ya, dia juga cara berpikirnya untuk kayak dia mikirin kayak sekolah gitu. Nah, Dia mikirin gimana nih mama, keluarga gitu, nggak dibebani sama kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan uang banyak itu. Betul. Bagus gitu ya, kayak study tour sekian banyak, betul. Kemudian yang anak TK menasik haji, orang masih lama, terus wisuda gitu kan. itu. Wisuda masih kecil udah wisuda, jadi pengeluaran gitu mulai diefisiensikan oleh KDM gitu. Betul. Kan. Terus yang baru-barusan ini tuh yang anak-anak nakal itu, Pak Agus. Iya juga itu, benar. Ya, dimasukkan ke barak militer ya, untuk mendisiplinkan juga biar dia tuh jadi sadar bahwa apa sih tujuan sekolah. Jadi itu tuh hal yang positif sih. Iya, memang sih orang-orang banyak yang nyinyir juga tuh. Wah, ini HAM, melanggar HAM itu. Kan ini kan pendidikan anak sekolah. Ngapain dilihat di militer? Serem banget kayaknya.
Padahal kan sisi baiknya ada tuh, tahu disiplin, mematuhi, menjadikan dia manusia seutuhnya, tahu tanggung jawab dia sebagai rakyat, sebagai warga negara, sebagai pribadi, ya kan? Masa sekolah harus bagaimana dimanfaatkan itunya, pendidikan dia. Dan satu lagi tuh Pak Din yang saya salut juga. Jadi setelah di barak itu bukan berhenti sampai situ aja. Silakan mau terusin kemana, mau kuliah di mana gitu, silakan, dibiayai sih, dibiayai. Kalaupun nggak ke apa yang diinin sama militer, TNI, dia boleh milih di tempat lain, kuliah di mana, silakan, dibiayain. Artinya gini, pendidikan anak-anak itu yang masih di SMA, itu dia perlu dengan kasih sayang, dengan lembut, dengan apa. Tapi yang jadi masalahnya, apakah seperti itu kemanjaan yang diberikan dalam pendidikan, anak tidak mengerti lagi nilai-nilai kebaikan. Wow, main sana sini. Makanya sampai dia bilang untuk mempersatukan niat-niat baik itu, ada kebersamaan sama siswa, dilarang naik motor. Dan itu pagi-pagi mau berangkat sekolah tuh enak tuh berduyun-duyun tuh. Saya juga jadi ingat Pak Din, waktu sekolah di SD, di SMP tuh, ayo bareng-bareng sama teman-teman tuh. Dan kita jadi dekat, akrab. Kalau ini pulang naik motor, udah selesai, nggak ketemu lagi. Kita lagi jalan motor temen, udah nggak ada babi salam apa nggak ada, assalamualaikum apa lagi. Sampai nanti malah katanya KDM itu akan yang preman-preman itu nanti akan tarik juga ke barak. Akan ditarik, akan dididik segala macam itu biar mereka jadi manusia yang manusiawi lah gitu istilahnya. Nah, dia ngerti lagi ini apa kebaikan, santun, sopan. Mudah-mudahan insya Allah terlaksana itu supaya mental preman itu udah hilang nantinya. Dia bisa jadi manusia yang utuh, yang baik, yang baru. Dan itu dibiayai nantinya. Selain di barak militer, kalau dia punya keluarga santunin tiap bulan selama dia di barak. Itu bagus. Terus dari Kalimantan, Gubernur Kalimantan, ada satu program yang menurut saya sih memang sudah pernah dilakukan sama zaman masa itu, yang transmigrasi Pak Din. Yang dari Jawa ke mana itu, ke Lampung kalau nggak salah ya. Kan pernah juga begitu transmigrasi, dikasih lahan, kasih rumah barangkali ya. Nah itu akan seperti itu nanti, cuma di Kalimantan. Nah, Gubernur Pak Masud itu dia kerjasama sama Gubernur Jawa Barat. Nanti orang-orang Jawa Barat akan ke sana, Kalimantan akan diberikan lahan sawah, rumah, sampai dia mandiri nanti. Diadakan diklat-diklat barangkali seperti itu. Nah nanti yang orang Kalimantan yang mau misalnya butuh sekolah pendidikan gimana gitu ya berlanjutan. Nah Gubernur Kalimantan akan itu juga. Akan memberikan, ayo fasilitasi itu. Supaya kuliah di mana silakan. Ya itu. Nah itu kan bagus. Dan itu skupnya udah bukan lagi provinsi itu. Nusantara. Dia kemana-mana ikut. Siapa yang saya salut itu, dia waktu ngontrol kali itu. Kan hitam kalinya tuh. Sampah. Jembatan, sampah di gorong-gorongnya itu. Dia turun langsung. Insya Allah kalau memang istiqomah dia begitu, masyarakatnya istiqomah, manut sama Deddy Mulyadi, insya Allah jadi RI 1 kayaknya itu. Amin. Karena semua senang sama dia. Mudah-mudahan ya kita kan ngelihat yang zahir aja ya Pak. Johirnya aja kayak gitu. Dia turun tangan dan tidak dia lakukan hanya pas waktu jadi gubernur, tapi dia sebelum-sebelumnya juga bupati melakukan juga gitu. Dia perhatian gitu kan. Mudah-mudahan bukan pencitraan aja Pak. Bukan, saya kira enggak lah gitu. Kalau dari pencitraan itu kan dia kan dari zaman bupati. Nah, saya kira seperti itu. Dia memang kalau kita lihat dari YouTube-nya itu pertanyaannya emang detail gitu Pak Agus. Jadi dia nggak hanya yang pertanyaan umum-umum, dia melakukan pertanyaan yang cukup dalam dan juga memberikan solusi gitu. Dan itu dia berani berkorban. Dia negur anak-anak jalanan, dia negur pemulung. Dia kasih solusinya. Kemudian dia berikan juga tuh untuk menyelesaikan solusinya tuh. Ada yang buat beras segala macam. Ini buat beli ini buat beli ini, buat beli ini. Punya utangnya sampai dibayarin juga, nih buat bayar utang. Gitu, dikasih solusinya, dikasih juga ininya.
Senanglah warga Iya. Jawa Barat ini ya Pak Sampai Agus ya. dipeluk gitu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang benar istiqomah Allah kasih izin seperti dia ridho, Ya. insya Allah. Lebih baik nyatanya begitu daripada cuma setahun sekali. Kalau setahun sekali, pas pemilu doang, pilkada. Ya kalau pilkada kan udah ketahuan tujuannya, kelihatan dia bergerak pas waktu ingin dapetin suara aja kan. Betul. Jadi momennya itu juga tertentu. Kalau emang dia benar-benar dia ikhlas, dia udah nggak peduli lagi Iya. mau jadi presiden atau enggak atau gimana. Dia selama dia jadi menjabat sebagai pejabat yang mempunyai kekuasaan, dia manfaatkan untuk kesejahteraan warganya itu gitu. Jadi dia bisa nerobos kemana-mana. Betul. Ini kok kenapa nih kayak gini? Kan banyak itu yang kayak apa namanya tempat pariwisata yang nggak jelas itu Pak Agus. Langsung dia lihat ini apa-apaan nih gitu. Wah langsung diberesin sama dia. Jembatan yang menghambat jalur arus sungai, bongkar sama dia beneran. Bangunan-bangunan yang nggak sesuai. Ya harus ada yang tegas kayak gitu memang. Karena kita warga kita juga kalau nggak ditegasin ya dia terus gitu aja, terus saya kan lakuin lagi gitu. Nah udah ada ketegasan ini ya kita support gitu ya. Mudah-mudahan jadi semuanya jadi rapi, tertib gitu ya, jadi enak gitu. Ormas-ormas itu juga bisa ada punya kerjaan gitu ya. Ya insya Allah lah kalau memang Allah mengizinkan jadi RI 1 itu. Amin, amin. Mudah-mudahan KDM itu terhindar dari fitnah-fitnah. Amin. Dari hal yang bisa menjatuhkan dia. Ya, Kan bukan cuma orang semua baik. betul Pak Ada Agus. juga yang iri, cemburu segala macam, berbuat yang tidak baik. Iya, Entah secara fisik, entah secara halus. iya. Kemungkinan itu masih ada, iya. Fitnah atau melalui ilmu-ilmu yang macam-macam lah gitu, nggak tahu kita Iya. nggak jelas itu. Oke, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan Dago nih, 61 mudah-mudahan jadi pemikiran kita, pemahaman kita bahwa hal-hal kecil kalau dilakukan jadi baik, silakan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah kasih kesempatan untuk kita berpikir baik, menjalankan apa yang kita anggap baik supaya semuanya menjadi baik dan bermanfaat di masyarakat, di diri kita juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebersamaan dalam rasa. Kenapa nonton ini channelnya YouTube Deddy Mulyadi? Ya senang aja ngeliat hasil kerjanya Deddy Mulyadi. Lalu kemarin tuh dia kirim tuh anak-anak nakal di Jawa Barat kalau di sekolahnya kurang bagus atau apa dikirim ke barak militer. Menurut Bapak gimana tuh? Nah itu hasilnya, orang tuanya kan bangga Pak. Oh gitu. Kalau menurut saya pun kalau punya anak kayak gitu, upacara gitu aja dari anak yang bandel, tawuran. Setuju malah dukung. Saya dukung banget Pak. Ya saya suka Deddy Mulyadi, cara ininya buat anak-anak bagus. Bagus gitu ya. Menurut Ibu itu nggak salah. Iya. Kalau misalnya nih Ibu Pak Deddy Mulyadi nyalon jadi Presiden RI tahun 2029 gimana? Insya Allah jadi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Disuruh jadi. Ibu semangat banget.